atau di rumahnya pasti ada juga pendatang, atau juga ada dengan mungkin minoritas maupun mayoritas, walaupun di develop. Oke, kita lanjut. Nah, kaitannya dengan Islam, bagaimana Islam mengakomodir tentang keragaman ini? Apakah tidak pernah disetir? Kalau bahasanya anak muda itu single dong. Nah, Al-Quran itu sudah lama, bahkan bukan cuma menyenggol ya. Kalau anak sekarang kan reelsnya single dong gitu kan. Tapi Islam bukan hanya menyenggol, bukan hanya irisan saja, tetapi legitimasi dalam Islam ya itu memberikan dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, saya paling bukan nggak suka dengan ayat lain. Saya berkaitan tentang multikultural, ayat dari Al-Quran ayat 13 ini sangat mewakili tentang topik-topik kajian tentang multikultural. Siapa yang biasanya kan apa ya? Hanya satu ustadznya saja yang ngomong. Nah, di sini ada yang bisa nggak ada yang sekalian? Apa jamaah, bapak ibu? Atau ada ini nih yang lagi makan belum buka saya. Lagi bikin ini pencil ya. Ini ada yang berani nggak baca ayat yang pertama ini? Ada Dolores nggak baca dia? Nanti dapat nasi boxnya dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Oke. Kita baca bareng-bareng, saya dulu, kemudian jamaah sekalian. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Oke, nah ayat ini menjelaskan ya, kalau kita coba baca artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu. Yang diciptakan oleh Allah itu manusia berjenis apa? Laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ada yang versi tulang lunak ya, itu masuk kategori yang mana? Tidak ada antara laki-laki dan perempuan itu di nama itu. Jadi Allah ciptakan kodratnya itu dan laki-laki maupun perempuan ya. Dan menjadikan manusia itu, ketika Allah ciptakan manusia, laki-laki ini ada perempuan, maka dia hidup dengan berbangsa-bangsa. Nah, bangsanya adalah orang dalamnya kapal Underwich. Siapa namanya itu yang tokoh yang laki-laki? Zainuddin. Nah, Zainuddin itu kan kalau nggak salah ibunya bukan orang Minang, orang Makassar kalau nggak salah ya. Mas. Maka tidak dianggap sebagai orang Minang. Nah, artinya tuh tadi saya menceritakan bahwasanya manusia ini ada bersuku-suku, ada berkelan-kelan ya. Supaya apa? Ada laki-laki, ada perempuan, ada suku-suku, bangsa-bangsa. Buat apa? Maka dalam Islam disebut dengan lita'arafu. Nah, ini penting. Lita'arafu ini apa? Untuk saling kenal mengenal. Lawannya seringkali dengan perbedaan ini apa? Orang litadorobu, saling pukul memukul. Justru perbedaan itu harusnya. Memang konsekuensi dari perbedaan itu, konsekuensi logisnya pasti salah satunya ada persatuan, dan salah satunya yang keduanya ada apa? Disintegrasi. Artinya terjadi perpecahan itu bisa jadi terjadi. Kemudian kita lanjutkan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling hak lakuannya. Mau dia orang bangsa mana, suku mana, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan status sosialnya. Sekarang itu kan kalau dalam pandangan manusia, orang yang dianggap baik itu yang apa? Yang selalu pamer kekayaan, flexing. Bahasanya anak Gen Z itu flexing. Naik mobil Lamborghini cek gitu kan. Ngambil apa namanya dari pintu rumahnya ke gerbang rumahnya aja itu pakai mobil ya, saking jauhnya. Nah, jadi kadang flexing itu yang dipandang manusia itu kadang versi manusia yang dianggap mulia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala takwanya. Bahkan untuk menjadi manusia yang terbaik itu versi dalam Islam itu paling tidak ada 3 kategori. Apa itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala dalam
khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah, yang pertama apa kategorinya? Senantiasa berdakwah di jalan Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kayaknya beneran puasa semuanya ya. Lemes ya. Dan mulai menunduk. Dan kalau lihat jamaahnya ini seperti tagline-nya sebuah motor, semakin terdepan ya. Semakin terdepan itu berkurang. Kemarin sampai atas kalau nggak salah ya. Ini semakin berkurang. Nah, mudah-mudahan ini saya tanting-tanting buat jamaah ini, terutama yang perempuan. Habis menerima takjil nanti jangan kabur. Tetap sholat kalau bagi yang sholat. Ya. Nah, adik-adik jangan langsung kabur ya. Yang laki-laki juga. Laki-laki nggak ada alasan untuk nanti meninggalkan masjid ini ketika sudah dapat takjilan, kemudian azan nanti berbuka, nah segera dan sholat. Jangan nanti bubar ya. Nah itu yang golongan yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala menjadi manusia yang terbaik itu apa tadi? Yaitu yang senantiasa berdakwah. Nah golongan yang kedua untuk menjadi manusia yang terbaik tadi apa kata dalam Islam? Yaitu yang senantiasa beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah istilah khairul bariyah adalah artinya apa? Kalau anak sastra Arab, anak FI punya tahu, atau yang lain juga tahu, yaitu manusia yang terbaik. Yang apa tadi? Yang senantiasa beramal soleh. Jadi catat adik-adik yang sekolahnya, yang disuruh catat untuk ringkasan pengajian. Yang pertama tadi biasanya habis ini ada tanda tangan ya. Tanda tangan ini pengalaman semua di jamaah ya. Biasanya habis pengajian tarawih terutama, datang Ustaz minta tanda tangan habis pengajian tadi. Pakai nanya lagi, judulnya tadi apa Ustaz materinya? Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, saya tanya misalnya mbaknya, teman yang baik menurut kamu seperti apa mbak? Oh yang selalu antar jemput pak, yang boleh ditumpangi kos-kosannya, atau kalau kata masnya bisa dipinjemin duit pak, nah gitu kan. Semuanya baik, tetapi dalam Islam salah satunya hubungan antara satu manusia dengan yang lain adalah bermanfaat. Nah, indikatornya bermanfaat. Baik, kita lanjutkan pembahasannya lebar kesana ya. Nah, mudah-mudahan ini sampai jam berapa nih Ustaz? Sebentar lagi ya. 41, oke. Nah, terkait tentang multikultural tentu ada banyak istilah yang muncul. Ada kultur, ada multikulturalisme Islam, ada pendidikan multikultural. Nah, kita agak percepat saja ya. Nah, ini kultur kita percepat saja, singkat saja. Definisi multikultural kita skip saja. Nah, tapi ini yang mau saya tunjukkan. Jadi perlu jari ini juga pakaian para tetangga. Ada istilah dalam masyarakat itu CCTV terbaik di masyarakat itu siapa? Tetangga. Ternyata dalam Islam itu nilai-nilai Islam dalam multikultural itu ada. Ada istilahnya al-ukhuwah al-islamiyah. Nah, artinya persaudaraan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Persaudaraan itu. Brotherhood. Apa ada lagi kesetaraan? Bahasa Inggrisnya apa? Kesetaraan. Equality. Atau bahasa Arabnya istilahnya al-musawah. Sama. Itu dari mungkin orang melihatnya sebagai ingin merayakan juga, bukan sekedar merayakan, ingin dari bulan suci Ramadan. Ternyata saudara-saudara yang non-muslim kami bahas dalam sini mungkin dalam segala aspek ya, yang digunakan waktunya sangat tipis dan barangkali ini menjadi manfaat bagi kita semua, minimal menjadi tazkirah bagi kita semua, karena dalam Islam wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis, saling mengingatkan dan mewasiatkan dalam hal kesabaran dan juga kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jamaah sekalian disebutkan bersama-sama kepada Allah. Mari kita